kalau misalkan keinginan itu masih polisi itu sebenarnya masih penasaran Pak. Masih ya? penasaran gitu. Pas itu saya dapat istilahnya laporan dari supir ambulan, ada bayi itu jatuh dari lantai 2. Jatuh dari lantai 2. Nah, itu tuh di daerah kepala sini retak. Pas itu tuh cita-cita tuh mungkin gini Pak. Saya dulu kan ngawal ya Pak ya. Iya. Ngawal. Nah, saya tuh pengen banget jadi apa? Jadi polisi Pak. Jadi polisi. Iya, Nah, betul. Kamu punya pacar waktu di SMA? Punya Pak. Punya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Rekan-rekan Pendidikan Merdeka, hari ini saya magang untuk menggantikan host bincang alumni untuk sementara karena Peri sedang ada kegiatan. Di studio sudah hadir 2 orang alumni dari SMA 1 Cijeruk yang keren-keren. Nah, kalau kita mau merunut, ada kejadian sekitar 2 tahun yang lalu, seseorang yang bermotor kemudian menembus kemacetan mengawal sebuah ambulan dan menghentikan gubernurnya. Oke, sampai di situ clue-nya ya dari saya. Tetapi kalau teman-teman browsing jadi jauh dulu, maka saya ingin memperkenalkan 2 orang alumni SMA 1 Cijeruk ini. Yang pertama silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Hardianto. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Cijeruk. Rumah saya berada di Lido Permai. Di Lido Permai ya? Ya, Lido Permai Pak. Oke. Yang kedua? Perkenalkan, nama saya Eldi Eldiansah, alumni SMA Negeri 1 Cijeruk, dan rumah saya berada di Cigombong. Ya, itu aja. Iya. Oke. Cerita tentang clue yang tadi, rekan-rekan Pendidikan Merdeka. Problematika kesadaran berlalu lintas itu kemudian cukup mengemuka dan masih menjadi persoalan. Sempat kemarin juga rame, relawan ambulan di situ ada yang ditilang. Nah, Gus, bisa Iya, Pak. kamu ceritakan kembali kejadian kegiatan kamu mengenai relawan ambulan itu? Namanya apa sih komunitasnya itu? Nama komunitasnya itu Indonesia Escorting Ambulan Pak. Indonesia Escorting Ambulans. Iya, betul. Nah, kita bergerak di wilayah Sukabumi Raya Pak. Sukabumi Raya ya? Ya, betul. Untuk istilahnya untuk wilayah Sukabumi saja gitu yang kita ingin. Itu kita bantu dalam pendampingan ya Pak, bukan pengawalan berarti. Ya, pendampingan ya? Ya, karena pengawalan itu hanya istilahnya Bermain polisi? Ya, betul. Oke, udah main polisi secara undang-undangan. Nah, apa yang memotivasi Bagus untuk melakukan escorting ambulans? Nah, dulu tuh ceritanya gini Pak. Orang tua saya, ayah saya sendiri itu tuh pernah sakit lambung parah Pak. Ya. Kebetulan itu Bocimi itu belum ada. Mau dirujuk tuh ke Medicare Medicare ya, Nah. yang di Ciceruk. Nah, itu tuh macetnya itu pokoknya pas itu tuh dari Ciawi sampai Sukabumi itu macet parah Pak. Nah, di situ tuh bapak saya tuh merintih kesakitan lah. Ya. Nah, saya sebagai anak istilahnya ngelihat bapak saya sendiri ya kasihan lah Pak. Kasihan ngeliat bapak saya sendiri. Nah, akhirnya dari situ beres sampai rumah sakit, alhamdulillah bapak saya selamat. Tiba-tiba terketuk sendiri Pak hati saya Pak. Wah, saya coba gitu. Awalnya coba doang nih. Awalnya saya coba gitu. Coba untuk ngasih pendampingan ke ambulan. Sendirian waktu itu? Sendirian Pak. Tanpa komunitas? Tanpa komunitas. Oke, sendirian saja ya dulu ketika melakukan itu. Nah, bagaimana proses terbentuknya komunitas pendampingan ambulan itu? Nah, waktu itu saya cerita sama teman saya, Andri ini istilahnya gini, Dri, gue
pengen masuk komunitas loh, ada nggak ya komunitasnya. Nah akhirnya dia searching di Facebook tuh malam-malam tuh, dicari, nah ketemulah Indonesia Escorting Ambulan untuk apa seluruhnya istilahnya, untuk se-Indonesia ya? Se-Indonesia Pak. Nah waktu itu tuh untuk Bogor sendiri belum ada Pak. Oh belum ada. Belum ada. Nah Iya, akhirnya padahal Bogor tukang macet ya. ya. Nah akhirnya saya inisiatif sendiri untuk ngebentuk istilahnya dari nol. Dari nol ya. Ya dari nol Pak. Dari nol saya bentuk. Ternyata ada miskomunikasi di situ. Ternyata udah ada. Indonesia Escorting Bogornya udah ada. Ternyata jadi ada dua nih antara saya sama yang Bogor Raya tuh yang daerah Cibinong gitu. Oh yang daerah Cibinong ya. Ya. Mereka wilayahnya ke sebelah sana macet juga memang. Gitu. Nah udah gitu akhirnya diajak ketemu tuh pas itu tuh di BNR. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Akhirnya dibawa kita dari pusat Jakarta dibawa ke Gunung Mas. Akhirnya di situ dibentuklah untuk saya sendiri. Akhirnya di situ dibentuk di daerah Sukabumi Raya gitu untuk. Jadi biar ada apa di wilayah lainnya. Karena domisili saya lebih dekat sama istilah perbatasan Sukabumi Raya gitu. Berapa orang yang waktu itu tergabung untuk Sukabumi Raya Untuk sendiri? itu tergabung masih 6 orang Pak. Masih 6 orang. Masih 6 orang gitu. Terus sekarang Sekarang alhamdulillah sampai 70 Pak. 70 orang ya. Iya, itu Rekan-rekan Pendidikan Merdeka keren kan, sudah sampai 70 relawan ya. Iya betul. Oke. Nah, bagaimana ceritanya nih sampai bisa sampai menghalangi rombongan gubernur? Gimana ceritanya Nah, tuh? kalau ngalangin itu kan pas itu saya dapat istilahnya laporan dari supir ambulan, ada bayi itu jatuh dari lantai 2. Jatuh dari lantai 2. Nah, itu tuh di daerah kepala sini retak. Nah, itu harus dibawa ke rumah sakit istilah RSUD Ciawi. Ya. Itu harus buru-buru, Pak. Kondisi macet. Nah, ya udah akhirnya pulang sekolah dari sini. Dari sekolah ini saya langsung menuju ke Puskesmas Cigombong. Nah, saya kawal ketemu rombongan tersebut tuh di Ratna, Pak. Di Ratna ya? Ya, di Ratna. Tempat macet juga dulu, Pak. Ya, nah rombongan itu tuh ada 1 mobil polisi, 5 mobil Fortuner, Pak. Nah, situ. Nah, saya coba minggir-minggirin. Awalnya tuh nggak bisa tuh minggir-minggirin dan mereka tuh masih kekeh. Istilahnya. Masih kekeh, akhirnya saya palangin motor saya di depan polisinya itu. Saya palangin, saya berhentiin. Udah gitu saya samperin si polisi tersebut. Pak izin Pak, ada ambulan Pak, butuh penanganan cepat Pak ke rumah sakit Ciawi. Oh yaudah kata dia. Yaudah bareng-bareng jalannya kata dia. Nah akhirnya si ambulan itu ada di belakang rombongan tersebut Pak. Gitu. Oh gitu ya ceritanya ya. Oke. Sebelum mengupas lebih jauh tentang Bagus, saya mau tanya LD nih. Kegiatannya LD apa? Untuk sekarang saya buka usaha Pak. Buka usaha apa kecil tuh? sama Bagus. Dua ya ngebenerin kayak cat mobil, motor. Ya. Ya masukin ke dalam otomotif sama Bagus berdua yang kecil-kecilan. Ikut escorting juga nggak? Belum Pak. Belum ya. Apa takut kesenggol gitu? Tidak Pak. Oke. Gus. Kamu kan aktivitas sudah sangat lama ya, lumayan yang saya tahu. Kemudian juga dulu sempat juga ngobrol-ngobrol tentang Indonesian Escorting gitu kan, sedikit banyak ya. Sebenarnya ketika sekolah sebelum lulus ya dari Cijeruk, ada cita-cita melanjutkan kemana Gus? Pas itu tuh cita-cita tuh mungkin gini Pak, saya dulu kan ngawal ya Pak ya? Iya. Ngawal, nah saya tuh pengen banget jadi jadi polisi Pak. Jadi polisi? Iya betul. Pengen banget jadi polisi. Supaya ngawalnya jelas gitu, ya, jelas. seragam. Ya gitu Pak. Jadi istrinya nggak ditilang dan nggak diapa-apain Pak. Nah, pengen banget itu. Daftar 2 kali ya cuman mungkin belum rezeki saya Pak. Belum gitu. rezeki lah ya? Ya belum rezeki saya. Gugur saya di situ Pak. Oke, 2 kali ya, 2 kali tes. Bagus ngerokok nggak sih?
Enggak pak. Enggak, aman ya. Aman, Pak. Tingginya juga udah keren. Ya siapa tahu kan didengar sama gubernur atau kapolda ya. Betul pak. Relawan ambulan ini. Nah, bisa diceritakan pengalaman tes tuh apa aja sih yang harus dilakukan atau dimiliki untuk tes? Kemarin tuh polisi ya? Polisi pak. Gimana tuh? Nah untuk persiapannya pas itu kan kelas 3 SMA saya ikutan binlat pak. Binlat di Polres Bogor. Ya. Nah makanya kadang suka izin gitu. Hmm. Nah itu pokoknya dari psikotes, akademik, jasmani itu semua dites di situ pak. Ya. Itu dari berat badan pun dinaikinnya ketika binat di situ. Pokoknya dipas-pasin semuanya gitu pak. Oke. Nah, tesnya apa saja sih? Kalau untuk awal itu ada tes kesehatan pak, kesehatan awal. Kesehatan awal itu pemeriksaan tubuh gitu, kayak misalkan telinga, gigi, buta warna dan lain-lain gitu pak. Untuk yang kedua itu zamannya bagus itu psikologi pak. Ada tes psikologi juga Ada ya? tes psikologi pak. Habis tes psikologi, tes akademik jasmani, nanti ada kesehatan kedua gitu pak. Gus, Iya pak. selain tes itu ada nggak tes lari gitu atau renang kayak gitu? Lari renang ada pak, pasti ada. Itu Lari? masuknya di jasmani. Jasnya gimana tuh? Jadi lari itu masuk ke poin di jasmani itu ada 3 poin. Poin 1 itu lari. Poin 2 itu push up, sit up dan lain-lain lah itu. Oke. Udah gitu, yang ketiga ini yang poin C ini renang pak. Itu. Ngomong-ngomong, Bagus kan sudah 2 kali ya ikut tes dan gagal. Betul pak. Apakah masih punya kesempatan untuk tes lagi? Masih pak, masih banyak. Masih bisa ya? Masih bisa, Pak. Masih bisa, mungkin lebih dipersiapkan lagi Iya, ya. betul, Pak. Tapi ngomong-ngomong nih, selama 2 kali tes itu kan ada jeda nih. Iya pak. Tadi kegiatannya dengan Bagus katanya LD dengan Bagus itu di otomotif, Iya. cat. Betul. Cat apa sih? Kita buka body repaint mobil motor pak. Mobil motor ya? Mobil motor, udah gitu jual beli kita. Udah gitu kayak misalkan kebutuhan kayak masker dan lain-lain kita ada pak. Oh gitu. Iya. Jadi bukan hanya di Otomotif. di otomotif aja, di lainnya juga kita turun pak. Kalau gak ada ya? Iya. Kira-kira saya butuh eskavator gitu kan? Ada, Pak. Ada aja ya? Ada, Oke. Pak. Ya, ngomong-ngomong tentang ngecat, kenapa kalian memikirkan atau melakukan wira swasta ya? Wira swasta kan ini nggak Iya, kerja betul. semua orang? Enggak. Kenapa kalian melakukan wira swasta itu? Ya karena mungkin gini pak. Pertama kalau misalkan kita kerja sama orang itu terikat pak. Iya. Kalau kita kerja sendiri ya maksudnya nggak begitu terikat, tapi istilahnya target ada gitu. Target ada, Ah, masih bisa escorting? masih gitu, masih Jadi masih supaya bebas ya? Iya betul pak. Waktunya lebih fleksibel pak. Waktunya lebih Ah. fleksibel. Ngomong-ngomong, saya nggak akan nanya dulu pendapatan nanti. Iya. Takut calon istri kamu. Saya mau nanya lagi. Kalau untuk mengecat sebuah kendaraan, hal apa saja sih yang harus diperhatikan Pertama supaya itu bagus dong ya? Iya. bagus ya. Dari pengamplasan pun berpengaruh terhadap hasil cat pak. Oh gitu. Iya. Jadi gimana? Jadi misalkan beres di dempul, amplasnya itu harus istilahnya dempulannya ini gimana caranya bisa rata lagi Tidak berbentuk pulau pak. pulau gitu. Disebutnya itu. Nah itu tuh nanti kita pakai balok, bahan-bahan sederhana yang kita pakai buat amplas. Sendal bekas. Sendal Oh, bekas. gitu, biar rapi ya? Iya Iya, Pak. betul. Terus untuk pemilihan catnya sendiri, Kalau gimana tuh? Yang bagus itu cat seperti apa gitu? Nggak usah nyebut merek ya, Iya. Oh, saya gitu. nggak dibayar. Mungkin bisa ngomong dari rank harga gitu bahannya. Kalau harga cat itu variasi pak, ada yang tergantung. Jadi kalau mobil tuh tergantung, misalkan ada yang mau ngecat nih, dia mau ngecat cuman ada budget misalkan 1.000 gitu. Nah itu kita pakai bahan-bahan yang Mencukupi. ya istilahnya Dananya itu, Pak. dananya itu. Disesuaikan. Disesuaikan. Ya? Dengan dananya Kak. Tadi kan kesannya ini baik-baik saja ya, wira swasta keren Iya. gitu kan. Ada dukanya nggak gitu di kegiatan ini nih? Ada dukanya nggak? Boleh diceritain? Bos? Pasti ada pak, namanya apa, usaha sendiri apalagi buka sendiri ya pak, pasti ada. Dukanya itu pas itu sempet ada yang komplain pak. Gimana tuh ceritanya? Jadi istilahnya
dalam bidang pengecetan itu nggak bisa diburu-buru. Itu ada beberapa faktor, dari faktor cuaca ya kan. Ya, seperti Cijeruk ini yang Yang hujan. habis zuhur hujan. Hujan Ya. ya gitu Pak. Terus Nah dari situ, tuh sedangkan orang itu minta 2 hari selesai. Nah maksud kita tertantang dong, kita suka tantangan misalnya. Kita suka tantangan, akhirnya kita chat lah tuh. Kita chat. Nah pas beres ngechat mau di pernis keriting Pak. Keriting. Sedangkan motor itu udah mau dipakai. Nah gitu. Walaupun itu keritingnya cuma sedikit. Akhirnya diamplas ulang, tetap masih nggak kekejar. Dibalikin dulu aja motornya Pak. Yang penting bisa dipakai dulu gitu. Akhirnya dia komplain lah, gini. Ya, istilahnya kok bisa hasilnya gini. Nah istilahnya nggak ngertiin sama satu sama lain Pak maksudnya gitu. itu motor harian ya? Iya Pak. Maksudnya kendaraan harian yang Harian. butuh Iya. pakai ya? Betul. Jadi ada faktor cuaca. Ada proses ya? Proses Pak. Kan impul juga mesti Iya. kering Kering, ya, iya. dan sebagainya ya. Nah, sukanya cuan ini. Kalau sukanya sekarang gini, istilahnya kita ngambil motor nih ya, motor yang nggak ada dempulan ya. Iya. Satu hari nih, istilahnya kerjanya itu cuma 3 jam doang Bang. Iya, Pak. Beres ya? Beres 3 jam gitu. 3 jam aman. Aman gitu. Maksudnya dalam kondisi cuaca pun panas ya Pak. Memungkinkan. Ya. Gitu. Itu sukanya ya. Nah Iya, itu Pak. udah gitu kesini-sininya kita bisa ngambil proyekan lain, Yang lain kita ambil lagi. Udah bisa nabung loh. Bisa Pak Bisa, nabung Pak. dikit-dikit Pak. Hah? Royal atau gimana? Oke. Nah, tadi bicara tentang suka dan duka. Ketika sudah melakukan kerja ini nih, wira swasta ini, masih Iya. kepikiran nggak daftar ke sekolah kedinasan yang lain misalkan? Oh itu keinginan ya, pengen masih Pak. Polisi, Kalau angkatan, kalau- udara atau darat gitu? kalau misalkan keinginan itu masih polisi itu sebenarnya masih penasaran Pak. Masih penasaran? Masih ya? penasaran gitu. Polisi itu masih penasaran Pak. Masih penasaran Iya. ya sebagai orang yang bertahun-tahun selalu ingin pengen ngawal gitu, Iya. tapi sesuai dengan de jure gitu, Iya. secara hukum ya. Oke, kita hari ini bicara tentang alumni yang kemudian wira swasta. Terkait dengan wira swasta chatnya nih, selain cita-cita nih, Iya. tetap masih dikejar untuk sekolah daftar. Bentuk usaha atau kualifikasi atau sekup usaha yang seperti apa yang menjadi goal dari chat ini nih? Pengecetan ini mau seperti apa sih ingin ke depannya? Tadi mungkin atau Bagus bisa cerita? Kalau kedepannya kebetulan kan kita lagi mungkin bulan Februari ini nunggu beres hujan, kita ini Pak mau memperbesar tempatnya itu. tempatnya gitu. Jadi Sama ini ngecat di mana? sama ini kita ada istilahnya di ruangan kecil Pak. Iya, Pak. Seadanya. Seadanya. Seadanya yang penting bisa gitu. Nah cuman kalau untuk mobil kita masih ngecat di pinggir jalan Pak. Yang nggak ada atapnya, yang nggak ada ini. Jadi ketika hujan kita harus buru-buru nutup, ketika hujan kita harus beres-beresin alat gitu. Oke. Jadi itu ya. Iya. Tapi sudah dapat tempatnya nih. Tempatnya ada Pak. Sudah ada, Pak. Sudah keren ya kalau udah ada. Mungkin ke open. Ya open. Iya, open. Oke, open juga ada. Ada dukungan nggak dari keluarga atau dari yang lain untuk? Kalau dukungan ada Pak. Ada, Pak. Dari istilah teman-teman dari polisi juga istilahnya. Nih gua istilahnya modalin, kita gedein sama-sama katanya. Oke, ayo gitu. Siap. Jadi masih komunikasi dengan beberapa teman juga masih oke ya? Masih. Oke, untuk permodalan ya nggak ada masalah. Iya. Untuk permodalan yang masalah itu gimana caranya goal ya? Iya, Iya. betul Pak. Oke. Di, aku Ya. mau nanya, kalau Bagus keterima, misalkan jadi siswa nih, Iya. kepolisian, kamu mau ngapain? Saya mungkin meneruskan itu, Pak, bengkelnya. Meneruskan ya? Iya. Oke. Jadi akan meneruskan. Iya. Bagus juga masih konsen dong di sini? Masih Pak. Selama tidak mengganggu ya? Iya, betul Pak. Ya, rekan-rekan pendidikan Merdeka itu sekelumit cerita tentang bagaimana mereka merintis usaha di balik energi, misalkan tadi tes Iya. gagal, tetapi kemudian energinya dipakai untuk
supaya tetap survive ya, melatih Iya. diri, melatih kemandirian, melatih jiwa wirausaha dan lain Iya. sebagainya. Terakhir, tetapi biasanya yang paling menarik nih. Bagaimana dengan kisah asmaramu, Gus? Kamu punya pacar waktu di SMA? Punya Pak, Punya? punya Pak. Satu dua? Satu aja Pak, satu aja cukup Pak, nggak habis-habis Pak. Nggak pakai inisial atau mau nama lengkap? Hah? Ini saya aja. Inisialnya siapa? Inisial. Inisialnya, oh nama lengkap juga nggak jadi masalah Pak Ah, kalau Oh, kita iya. Pak. Ya, siapa nama lengkapnya? Namanya Rimas Ayudwiana Hai. Panjirwati Pak. Terus masih sekarang? Udah enggak Pak sekarang Pak. Udah punya pacar lagi? Siapa Pak? Saya? Ah, Alhamdulillah Pak. ada. Ada Pak. Mau disebutkan namanya? Boleh Pak. Boleh dong, boleh bebas. Boleh Iya. bebas. Namanya Amel. Ah, Mel. Oh, iya. Anak Semarang juga bukan? Anak Cikidang Pak. Oh, Cikidang. Jadi escorting ambulans sampai Iya. Cikidang, Iya. lagi berteduh, ketemu dia atau gimana ceritanya? Ketemunya tuh di sini sih Pak, di Lido. Oh, di Lido? Ya dia punya glosir di Lido. Kalau LD? Sudah Pak, aman. Hah? Lagi fokus sama diri sendiri Pak. Oh, fokus sama diri Iya. sendiri. Ah, Kalau diterjemah, disederhanakan itu jomblo ya sekarang? iya, Jomblo, Pak. gitu. Tapi ada Pak. Ada buat ya? itu. Ah. Tapi masih belum lah. Oh, belum. Waktu SMA? Gimana? Ada Pak dia Pak. Oh, siapa tuh? Siapa? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Temen sekelas. Gina Pak kalau nggak salah Pak. Bukan. Siapa dong? Kalau bukan. Enggak Pak. Wah. Ya, mantan LD sedih sekali Anda tidak diakui sehingga namanya pun enggan untuk disebut. Oke, itu saja ya. Podcast hari ini jangan terlalu panjang tetapi kita berisi. Intinya adalah selalu berjuang Iya. dan selalu ada jalan melingkar, tetaplah berusaha dan ada mungkin ruang-ruang yang lain. Saya pikir ya kalau tidak lolos, walaupun tidak lolos mungkin bisa jadi pengusaha cat Iya, yang keren. betul. Misalkan Iya, Pak. kliennya nggak usah banyak-banyak, satu aja. Iya. Astra Internasional. Ah, iya. Misalkan. Amin, amin. Misalkan seperti Amin, itu. Pak. Amin. Keren ya, ngecatnya jangan banyak-banyak, bemper aja. Iya. Tapi se-Indonesia kan keren. Oke. Segitu rekan-rekan pendidikan merdeka. Baik datangnya dari Allah, benar datangnya dari Allah, segala alpaan dan kehinaan, kealpaan serta-merta kehinaan dari saya pribadi. Terima kasih sudah bersama kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.